Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga baik dan sehat. Dan terima kasih atas anugerah waktu yang diberikan sehingga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini, ya. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan tonton sampai habis videonya. Karena pada video ini saya akan men-sharingkan 10 hal yang bisa kita jadikan sebagai habit kita dalam perusahaan, khususnya sebagai pimpinan atau pelaku usaha, ya, baik kecil, menengah maupun besar, ya, agar keuangan perusahaan itu bisa terjaga dengan baik, ya, keuangan dan investasi perusahaan bisa terjaga dengan baik, ya. Oke, saya mulai aja. Tip yang pertama yaitu hubungan antara para direktur atau para manajer dalam perusahaan kita, ya. Jadi hubungan antara manajer dalam perusahaan kita, ya, itu, ya, mereka boleh akrab, mereka berkomunikasi, mereka bisa bekerja sama, tetapi pimpinan harus mewaspadai jangan sampai mereka terlalu akrab, ya. Oke, ya, jadi terlalu akrab dalam konteks yang terlalu ini nggak baik, ya. Nah, jadi akrab tapi jangan terlalu dekat, ya. Karena misalnya contoh, ya, manajer produksi, keuangan, dan pemasaran misalnya, ya, yang terlalu akrab itu memungkinkan memunculkan potensi untuk adanya dalam tanda kutip kerjasama atau kecurangan, misalnya dalam pembelian bahan, ya, pembelian stok misalnya, ya, pembelian bahan baku dan sebagainya, ya, yang bisa diatur sehingga membawa keuntungan pada kelompok mereka. Nah, itu harus ada satu sistem yang bisa mencegah itu semua, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Nah, pimpinan atau owner, ya, kita semua sebagai pimpinan atau owner juga harus paham aspek-aspek teknis dari bisnis yang dilakukan itu, ya. Jadi misalnya saya ya, sebagai bergerak dalam bisnis renovasi, konstruksi, pemborong atau semacam itu, maka mau tidak mau, ya, saya harus menyempatkan waktu dan juga harus tahu tentang bahan bangunan, harganya, di mana belinya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kalau terjadi masalah di lapangan, ya. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan itu saya harus tahu, ya. Nah, ini kita dibantu juga dengan online, ya, yang sewaktu-waktu kita bisa cari informasinya. Tapi juga selain itu juga banyak ratusan hal lain yang harus kita tahu secara detail, ya, tentang aspek-aspek teknis tersebut. Nah, ini jangan sampai pimpinan atau pimpinan proyek atau mungkin owner yang punya proyek yang menyerahkan itu pada bawahannya untuk mengawasi itu sama sekali nggak tahu kondisi lapangan, gitu, ya, sama sekali nggak ngerti tentang hal-hal tersebut, ya. Jadi kita tidak bisa percaya 100% kepada bawahan. Sekali waktu kita perlu ngecek, ya, sekali waktu kita perlu tahu khususnya tentang bidang yang kita kelola, ya, karena itu berhubungan dengan investasi dari klien kita yang kita percayakan kepada kita, ya. Nah, termasuk juga ukuran-ukurannya, ya, jadi ukuran ketebalan, ya, logam-logam yang dipakai, mungkin ada kayu atau apapun lah. Nah, itu kita juga harus sekali waktu ngecek dan nyidak, ya, gitu. Dan ada juga pengalaman saya itu para pekerja yang mengatakan silakan Bapak cek sendiri di lapangan, silakan Bapak naik sendiri dan lihat dan sebagainya, ya. Nah, ini bisa dari dua sisi, ya. Nah, di mana sisi yang buruk, mungkin dia tahu gak bakalan Bapak ini mau ngecek, ya, karena tempatnya tinggi, beresiko, dan paling dia males lah untuk ngecek lah. Nah, ya, nah ini kita sebagai pimpinan atau owner atau apapun lah, ya, kita harus punya cara, ya, apakah kita gunakan orang lain untuk ngecek, ataukah mungkin kita punya cara lain, ya, atau mungkin kita secara spontan kita bisa gertak, gitu, ya. Nah, dengan menanyai, dengan mengkonfirmasi, dengan meng-cross check, ya, dan menanyakan aspek-aspek lainnya sehingga kita bisa punya keyakinan apa yang dikatakan ini seberapa jauh kebenarannya.
Ya, atau mungkin dengan meminta foto tiap kali selesai kamu harus ada foto atau apa, sehingga ada bukti lapangan, ya, di mana tidak setiap orang bisa masuk ke situ, ya, karena tidak semua tempat dalam proyek atau dalam bangunan itu dapat dicek secara fisik secara mudah oleh pengecek, ya. Jadi kadang kadang ya cukup beresiko untuk masuk ke situ, ya, gitu. Tetapi harus ada satu cara di mana itu tetap bisa dicek atau diperiksa, ya, gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah sebagai pimpinan, ya, kita juga harus tahu sekali waktu turun ke lapangan, ya. Jadi masalah-masalah bawahan, pekerjaan mereka, kendala mereka, kemudian apa yang mereka perbincangkan sekali waktu kita bisa turun ke lapangan, ya. Di kantor misalnya di internal kita sekali waktu, ya, nggak perlu terlalu sering, terlalu dekat, kita bisa ngajak ngobrol, kita bisa tanya, kadang mungkin kita bergurau, yang tujuannya mungkin kita pengen tahu bagaimana situasi kerja mereka, bagaimana kondisi psikis mereka, bagaimana tantangan mereka, keluhan mereka, ya, dan juga kita juga pengen tahu juga apakah mereka berpotensi untuk kerjasama atau manipulasi misalnya, ya. Jadi dalam perusahaan kita nggak harus mikir positif, ya, jadi kita harus juga pesimis tapi kita antisipatif, ya. Segalanya bisa terjadi, ya, karena di tengah orang punya kebutuhan hidup mendesak, maka segalanya bisa terjadi. Jadi kita tetap waspada dan kita tetap sekali waktu ngecek, ya, sehingga dari pengecekan itu, pembicaraan tersebut dan pengalaman tersebut, kita sebagai owner atau pimpinan kita punya feel, kita punya merasa, wah ini udah jalannya bener nggak, atau ini ada sesuatu nggak, atau ini ada kendala nggak, atau kira-kira kalau begini bagaimana situasinya. Itu kita sekali waktu kita perlu tahu lapangan, jadi nggak sama sekali duduk di kursi pimpinan dan nggak pernah turun ke lapangan, ya. Sekali waktu kita ke lapangan, ya, begitu kita ada waktu, ya, gitu. Kemudian yang keempat tentang aspek keuangan atau mungkin ada tim audit. Nah, ini dibikin kalau bisa tim audit dan aspek keuangan ini sifatnya independen, jadi nggak kecampur sama unsur-unsur lain, ya. Jadi misalnya ada tim audit, ini misalnya dikasih ruang sendiri khusus, ya, bukan mereka diisolasi, bukan, tapi mereka dijauhkan atau biar mereka bekerja fokus pada bidangnya sendiri tanpa ada gangguan atau banyak komunikasi dengan pihak luar. Kemudian bagian accounting dan administrasi itu jangan dicampur sama bagian operasional, ya. Jadi mereka bagian accounting, administrasi, ya biar mereka bagiannya sendiri, ya. Jangan disadikan satu, jangan dihilangkan penyekat antara bagian mereka dengan operasional, ya. Nah, ya profesionalnya seperti begitu, ya, tapi prakteknya bisa diatur sendiri. Yang penting jika kita punya anak-anak admin dan anak-anak operasional itu sebisanya jangan digabung, ya. Untuk apa? Untuk minimalisir kerjasama, ya, agar mereka tidak minimalisir adanya hal-hal yang nggak kita inginkan, gitu, ya. Jadi seperti begitu, itu yang profesionalnya seperti begitu, ya. Jadi contohnya misalnya bagian operasional punya project, ya, kemudian bagian admin mengelola angka-angka pada project tersebut, ya, gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi angka-angka yang gap, yang selisih banyak di accounting dianggap itu nggak ada, ya, atau dieliminasi atau diatur angka-angkanya demikian, ya, karena mungkin kesalahan di lapangan atau apa sehingga tertutupi. Nah, itu minimalisir hal seperti begini, ya. Jadi misalnya di operasional ada masalah, trouble, ada kesalahan atau terlalu mahal atau apa, jadi accounting bisa di-tag, gitu, ya. Jadi nggak saling menutupi. Nah, termasuk juga hubungan antar mereka. Nah, itu juga kita pilihkan orang-orang dengan situasi, fasilitas, struktur, bangunan, ruangan yang dimana mereka bisa bekerja secara profesional, ya. Yang ujung-ujungnya adalah itu tadi minimalisasi adanya kebocoran keuangan dan efisiensi dalam perusahaan, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah membuat suatu sistem keuangan yang sedemikian rupa, ya, sehingga laporan keuangan tidak mudah diselewengkan atau diubah-ubah. Nah, ini, ya, jadi ini mungkin sistemnya cukup mahal juga, ya. Jadi membuat satu sistem
sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi dalam perusahaan, ya khususnya untuk perusahaan menengah atas, ya dengan omset yang relatif besar, sehingga tidak ada orang atau kalau dia mau mengubah harus dia betul-betul bertanggung jawab kenapa dia mau mengubah itu, ya. Ya misalnya mengubah metode depresiasi, mengubah nilai depresiasi, mengatur cash flow, nah itu. Ya, jadi kalau sistem itu sudah ditetapkan secara fix seperti begitu, kalau ada yang individu yang mau mengubah harus jelas betul, dia harus bisa bertanggung jawab atas kenapa dia mengubah itu, ya gitu ya. Jadi selama itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, maka orang yang akan mencoba-coba untuk manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan sendiri atau kelompok akan berpikir 2 kali, ya seperti itu, ya. Kemudian juga nomor 6, harus ada satu sistem di mana rahasia-rahasia perusahaan tidak mudah dibocorkan kepada pihak luar. Nah, misalnya apa? Misalnya perusahaan kita, produk kita akan kita naikkan harganya bulan depan. Nah, ini sudah pasti ya, kita sudah tanda tangan dan sebagainya. Nah, maka jangan sampai ada orang-orang di sini yang membocorkan pada pihak luar, oh nanti bulan depan akan ada kenaikan harga. Nah, maka beli dari sekarang, ayo nanti komisinya kasihkan saya. Nah itu juga rahasia-rahasia tersebut harus dijaga ya, jangan sampai keluar ya pada pihak luar secara nggak bertanggung jawab yang diberikan oleh orang dalam seperti itu ya. Nah kemudian juga untuk proyek ya, untuk proyek di sini juga harga-harga standar ada 2 kemungkinan, bisa di-keep oleh perusahaan, jadi perusahaan yang tahu harga standar proyeknya kemudian ditenderkan mana yang paling cocok ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk proyek bisa juga harganya dilepas semua, diberitahu ya, kita punya standar harga segini, kalian siapa yang paling bisa kasih jaminan kualitas yang sama, harga yang oke, bahkan yang lebih murah ya. Itu ya. Jadi untuk tender proyek bisa angka-angka standarnya kita keep, kita rahasiakan ya, atau yang kedua ya sama sekali dibuka loss ya. Jadi kita punya harga sekian, kamu bisa ngikuti atau enggak ya, dengan waktu sekian, kualitas sekian, kamu bisa ngikuti atau enggak ya. Betul-betul ditenderkan, betul-betul dibuka, betul-betul fair ya. Karena mau tidak mau juga zaman sekarang adalah zaman internet dan komunikasi, dimana semuanya itu serba terbuka ya. Jadi mereka juga dapat informasi dengan mudah dari internet ya. Jadi lebih baik ada juga teknik, ada juga metode dari satu perusahaan di mana itu semua tentang proyek semua dibuka semua, dilepas semua ya, ditayangkan gitu ya, dan biar mereka bersaing ya, mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan itu yang mana yang bisa menang nantinya gitu ya. Kemudian yang nomor 7 ya. Nah, apabila perusahaan punya proyek ya, nah itu jangan sampai ada manajernya, direkturnya ya, yang juga punya proyek pribadi itu pakai kontraktor yang sama dengan kontraktor perusahaan. Nah itu jangan sampai ya. Jadi misalnya di perusahaan saya direkturnya, perusahaan saya lagi hire ada project ya, project untuk perusahaan, untuk pabrik ya, saya direkturnya ya, saya kerja untuk perusahaan. Nah saya juga ngomong sama manajer proyeknya, aku punya rumah nggak jauh dari sini misalnya, langsung dibenahi dong sama-sama. Nah ini nggak boleh ya, saya berlaku seperti gitu tuh nggak boleh ya. Jadi ya kalau saya punya pekerjaan pribadi di tempat saya, yaitu jangan bersamaan sama jalannya proyek perusahaan, atau jangan dengan orang yang sama. Kalau mau bersamaan ya jangan dengan orang yang sama, jangan dengan orang proyek yang sama tersebut ya. Nah, paling nggak nunggu proyek perusahaan selesai baru kemudian proyek saya, atau saya pakai orang yang lain. Jadi kalau saya berlaku demikian maka bisa dicurigai, bisa-bisa nanti ya manajer proyek atau kontraktornya dia pakai bahan dari perusahaan atau pakai alat-alat dari perusahaan. Nah itu juga bisa kena tegur ya dari pimpinan seperti itu ya. Kemudian yang nomor 8 adalah minimalisir resiko ya, atau penyelewengan yang bisa dilakukan, yang penyelewengan pangkat oleh direktur misalnya. Nah, misalnya saya direktur perusahaan, saya bekerja untuk perusahaan, tapi saya menyelewengkan
sumber daya perusahaan. Ya, sebagai direktur saya punya sumber daya waktu, tenaga manusia, kemudian uang, fasilitas. Ya, misalnya itu ya. Kemudian saya pakai tenaga manusia, misalnya saya punya sekretaris untuk kerjakan urusan-urusan pribadi saya. Nah, itu kurang tepat. Ya kan? Dia nggak berani mana ya sekretaris saya, tapi dia tahu itu salah, tapi saya menyuruh dia, jadi dia nurut-nurut aja. Itu saya menggunakan tenaga manusia untuk kepentingan pribadi, itu kurang tepat ya. Kemudian juga waktu ya, saya gunakan waktu saya yang ada hubungannya sama kepentingan perusahaan. Nah, itu nggak tepat, meskipun tidak diketahui tapi itu nggak tepat. Nah, apalagi penggunaan uang dan fasilitas perusahaan, nah, itu nggak tepat. Nah, di sini pimpinan saya atau owner harus punya suatu sistem pengawasan, misalnya CCTV atau apa yang meminimalisir. Kalau ditekan sampai 100% sama sekali tidak ada, itu tidak mungkin ya, karena orang mesti cari celah-celah ya, tapi paling enggak diminimalisir sampai pada tingkat yang bisa ditoleransi ya, seperti itu. Kemudian nomor 9, ada satu sistem yang bisa untuk mengecek masukan dari bawahan atau dari pelanggan atau dari customer langsung ke manajemen. Nah, ini ya, jadi misalnya restoran dia punya sistem, punya nomor WA atau punya nomor hotline, sehingga bisa ngecek seandainya ada tindakan dari atau kelakuan dari staf restorannya yang nggak sesuai gitu ya. Nah, sehingga bisa ditindaklanjuti ya. Nah, misalnya di ekspedisi-ekspedisi yang mereka jalankan atau truk-truk yang mereka jalankan diberi nomor HP atau WhatsApp ya, seandainya truk ini membahayakan maka silakan hubungi ini. Jadi itu sebagai sistem pengendalian juga ya, dimana itu semua akan di cross check apakah memang terjadi sesuatu hal yang nggak benar ya di lapangan ya. Yang ngecek adalah pelanggan atau customer atau mungkin bawahan, dan tapi bisa connect ke manajemen. Dan di sini manajemen juga jangan langsung mengambil langkah, tapi juga meng-cross check apakah ini benar fakta demikian atau cuma fitnah aja ya, seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir untuk hari ini adalah apabila ada usulan proyek yang brilian ya, yang kedengarannya brilian, cemerlang, tapi berbiaya tinggi dari seorang bawahan kita. Nah, ini kita perlu double check ya. Nah, memang kadang banyak orang punya ide yang sama-sama bagusnya, tapi tidak semua orang mengungkapkan itu. Nah, kenapa? Karena mungkin nggak ada relevansinya sama dia. Kalau saya mengungkapkan ini juga saya nggak ada untungnya, jadi dia diam aja gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya ide itu ya. Nah, tapi ada juga yang mengungkapkan gitu ya, Pak, saya punya ide seperti gini Pak, sebaiknya kita bangun pabrik di tempat yang dekat dengan customer dan pemasok kita ya, supaya efisien gini bla 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 bla. Nah, itu perlu kita cek juga ya, kebenarannya, kemudian studi kelayakannya, dan apabila dia mengajukan proposal harus ditandatangani oleh dia itu ya. Jadi untuk mengecek apakah memang itu tidak ada unsur yang macam-macam di dalam itu ya. Jadi ya biasanya dia akan mencari keuntungan-keuntungan di situ ya. Itu sebenarnya lumrah ya, kalau memang itu bisa ditoleransi, tapi jangan sampai juga sampai yang kebablas gitu ya. Nah, itu dari pimpinan atau owner perlu juga meng-cross check dan mengecek, ada tim juga independen, apakah memang usulan ini itu visible atau enggak ya. Bisa jadi nanti dengan penghematan kita mendirikan pos atau tempat atau pabrik yang dekat dengan customer dan pemasok, itu biayanya lebih besar dari penghematan kalau kita kirim ya. Jadi kalau kirim biayanya adalah ekstra 10%, tapi kalau bangun itu biayanya jauh lebih besar dan BIP-nya nggak tahu sampai kapan. Nah, ini makanya perlu dicek oleh tim yang independen ya gitu. Oke ya. Jadi penjelasan saya di sini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk minimalisir adanya kebocoran atau inefisiensi dalam perusahaan dalam level-level direksi atau manajemen ya. Oke ya. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Ini adalah sharing dari yang terinspirasi dari suatu buku ya, karangan Bapak Sam Santoso yang saya baca, sekaligus juga pengalaman yang pernah saya alami ya. Nah, jadi semoga sharing ini bisa bermanfaat. Salam sejahtera dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa
like, subscribe, dan komen dan share channel saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.